Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Dini Suryani. Oke, jangan lupa yang belum like and subscribe serta komen ditunggu ya. Yang sudah, terima kasih. Oke, jangan lupa di masa pandemi seperti saat ini kita harus selalu rajin menjaga kesehatan dengan cara pertama, menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Lalu jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer serta jaga jarak dan hindari kerumunan. Oke, sudah siap ya belajar? Oke, langsung saja kita belajar tentang Halo, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, khususnya di subtema 1 ya. Kita akan lebih mendalami materinya. Di subtema 1 ini kita belajar tentang Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 mengenai pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Teks laporan juga terdapat ide pokok. Nah, perhatikan contoh berikut. Selain nasi dan jagung, sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi terdapat di awal paragraf ya. Pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia. Ide pokok dalam teks laporan. Tadi sudah disebutkan apa itu ide pokok dan dalam teks laporannya itu apa yang dimaksud dengan teks laporan. Lalu, penjelasan tentang ide pokok. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Bacalah isi paragraf dengan seksama. 2. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. 3. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah menemukan ide pokok, pada setiap paragraf kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Jadi misalnya di tengah-tengahnya ada judul teks laporan, kemudian ide pokok paragraf 1, paragraf 2, 3, dan 4. Nah, ya seperti itu. Jadi dalam sebuah teks laporan, jika terdapat 5 paragraf atau jika terdapat 4 paragraf, maka di situ akan ada 4 ide pokok. Jadi satu paragraf itu memiliki 1 ide pokok dan 1 kalimat utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan kalimat utama lebih panjang daripada ide pokok. Jadi pertama kalian cari dulu kalimat utamanya, kemudian ide pokoknya itu lebih singkat dari kalimat utamanya. Pembelajaran 4 tentang bahasa Indonesia, simpulan teks laporan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Berikut langkah-langkah membuat simpulan. 1. Bacalah teks secara keseluruhan. 2. Temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. 3. Hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Lalu, apa arti dari kesimpulan dari paragraf berikut? Jagung manis adalah varietas klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning keemasan dan terang, serta manis rasanya. Jagung manis adalah jenis jagung yang paling populer ditanam di kebun rumah. Nah, kesimpulannya apa ya? Oke, silakan dicari ya. Selanjutnya pembelajaran 6 Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 tentang ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan saksama. Dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga simpulan. Baiklah, di sini Ibu ada contoh soal yaitu tentang tanah longsor ya. Baik, kita baca. Kita dapat mencegah tanah longsor dengan berbagai cara. Kita bisa membuat sengkedan untuk tanah yang miring. Kita juga bisa menanam pohon di daerah pegunungan. Selain itu, kita bisa memperkuat palut di daerah landai. Ide pokoknya, ini sudah Ibu beri kuning ya. Berarti ide pokoknya itu ada di dalam kalimat utama. Nah, karena kalimat utamanya ini sudah terlihat ada di awal, yaitu kita dapat mencegah tanah longsor dengan berbagai cara. Ingat kalimat utama itu berarti harus sampai titik ya. Jangan hanya sebagian. Jika ada di depan ya di depan, jika di belakang di belakang. Nah, maka
Setelah kita tahu kalimat utamanya itu kita dapat mencegah tanah longsor dengan berbagai cara, maka ide pokoknya inti dari kalimat utama itu apa? Kita dapat mencegah tanah longsor, ya. Oke, selanjutnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita dapat mencegah tanah longsor dengan membuat sengkedan, menanam pohon, dan memperkuat talut. Jadi, diawali dengan kalimat utama, kemudian kalimat kedua diambil intinya yang merupakan penjelasan dari kalimat pertama, yaitu menanam pohon. Kemudian, kalimat ketiganya yang diambil adalah memperkuat talut, ya, itu sebagai inti dari kalimat penjelas di kalimat ketiga yang menjelaskan kalimat utama yang ada di kalimat awal. Oke, untuk pendalaman, kita lihat lagi soal yang berikutnya. Sebenarnya ini di video sebelumnya, tahun lalu sudah diberikan soalnya dan ini pembahasannya ya. Oke, nomor 1, lalat memiliki beberapa bagian tubuh. Pada bagian kepala lalat terdapat mulut yang berbelalai. Kakinya yang berjumlah 3 pasang terletak di bagian dada. Sayapnya tipis seperti selaput dan berjumlah 2 pasang. Nah, sudah Ibu beri tanda kuning ya. Ini kalimat utamanya lagi-lagi di awal. Jadi kalimat utamanya adalah lalat memiliki beberapa bagian tubuh. Nah, karena kalimat utamanya itu, maka intinya adalah bagian tubuh lalat. Itu ide pokoknya. Jadi kesimpulannya, kalimat utamanya ditambahkan dengan kalimat berikutnya. Lalat memiliki beberapa bagian tubuh seperti kepala di kalimat kedua, lalu kalimat ketiganya adalah kaki, dan kalimat berikutnya yang terakhir adalah sayap, ya. Jadi caranya seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Nah, setelah kemerdekaan, Bung Tomo tidak berhenti mengabdi kepada negara. Bung Tomo menjadi Wakil Ketua Penerangan Komite Nasional Indonesia Surabaya. Saat Perang Gerilya, beliau menjadi anggota Dewan Penasihat Panglima Besar Sudirman. Tahun 1947 dengan pangkat Mayor Jenderal, beliau ikut mengkoordinasi tentang Tentara Nasional Indonesia. Tahun 1955, Bung Tomo diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang. Kalimat utama ada di awal. Ya, setelah kemerdekaan, Bung Tomo tidak berhenti mengabdi kepada negara. Lalu intinya apa? Pengabdian Bung Tomo, ya. Lalu kesimpulannya adalah kalimat utamanya ditambahkan dengan inti-inti dari kalimat penjelas yang selanjutnya. Setelah kemerdekaan, Bung Tomo mengabdi sebagai Wakil Ketua Penerangan Komite Nasional Indonesia, anggota Dewan Penasihat, Mayor Jenderal, dan Menteri Negara. Selamat menghafal, semoga bermanfaat. Ibu akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.